Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri yamadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wabillahi rabban bil islam dinu bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fasahihin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Lancar, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata laksana SDN 3 Lancar yang saya hormati, salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada General Ani Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pak kepada keluarganya, sahabatnya, tabib-tabib, mudah-mudahan dapat syafaat darinya, amin ya Allah ya alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka. Itu yang pertama, ucap terima kasih kepada kepala sekolah dan dewan guru. Saya undang dalam acara presentasi untuk rencana tindak lanjut dari program PJOK Pangandaran untuk tugas saya. Di antaranya, sebelum kita ke rencana tindak lanjut, coba saya supaya posisinya semangat ataupun bisa melihat, mendengarkan dengan baik apa paparan dari rencana tindak lanjut saya. Pertama, mulai dari ice breaking dulu. Sudah paham gak yang ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Sudah. Oke. Dicoba yang tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1 kali. Yes. Nah, berarti kayak gini ya. Pertama ada 3 tahap. Ada tepuk 1 kali, yang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua ada tepuk fokus, yang ketiga ada tepuk konsentrasi. Bisa di pembelajaran speaking ini bisa diaplikasikan ke peserta didik lainnya. Bisa. Yang pertama yang tepuk 1 kali kayak gini, tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Seperti kayak gitu. Kemudian untuk tepuk fokusnya bisa 2 kali sama, 2 kali tepuk tangan. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kemudian untuk yang tepuk konsentrasinya sama kayak tadi, 2 kali tepuk tangan. Seperti kayak gini. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Bisa? Oke, kita coba dengan penuh semangat ya saya. Oke, bisa santai nggak ini? Masalahnya saya jadi tegang. Jadi sama kayak tegang, bisa santai, relax, enjoy saja ya. Oke, pertama yang tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Oke, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi di sini dari rencana tindak lanjut itu pertama untuk bukan itu ya, suatu dorongan aja bersama kita kuat, bersama kita sehat untuk
Netila. Latar belakang untuk dari Sersan Netila bukan berarti kalau dari kepemimpinan itu Sersan itu tingkatan sebuah kepemimpinan dari kepolisian, kalau salah ya, ABRI, kayak gitu. Tapi itu hanya sebatas bukan itu konteks saja, konteks militer. Tapi di sini menggambarkan saya itu seorang sersan adalah pemimpin tingkat bawah yang bertanggung jawab atas kelompok pasukannya. Diartikan sebagai sebuah kepemimpinan yang ingin ditanamkan pada peserta, khususnya siswa-siswi SDN 3 Langkah Lancar. Oke. Sersan di sini yaitu kata singkatan dari Sabtu Sehat, Riang Senang, Negeri 3 Langkah Lancar. Oke. Ini dari program PKG PJOK Pangandaran. Saya sendiri, kemudian fasilitator saya Yulia Rosliana SPDGR. Kemudian untuk latar belakang dari Sersan Netila tadi, kebugaran jasmani anak usia sekolah dasar sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak SDN 3 Langkah Lancar, yaitu jelas. Kemudian untuk senam irama, ini masuknya ke dalam kebugaran jasmani senam irama itu. Kemudian salah satu aktivitas fisik yang menyenangkan dan efektif untuk meningkatkan kebugaran justru. Jadi kayak gini ya, anak kalau anak belajar di luar atau di ruangan kelihatan kebebasannya. Jadi latar belakang ngambil Sersan Netila itu diantaranya pingin kayak gini, yang tadi dari program Sersan ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menghadirkan pembelajaran senam irama yang kreatif, menyenangkan dan sesuai dengan minat siswa. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membuat pembelajaran senam irama lebih variatif, kreatif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa beraktivitas fisik, khususnya untuk SDN 3 Langkah Lancar. Jadi dikasih kebebasan untuk siswa ataupun siswi itu, jadi dari mulai gerakan, kemudian musiknya dibebaskan. Contoh kayak gini, yang tapi punya etika di dalam gerakannya. Bisa untuk olahraga itu kan ada statis, dinamis, pasif. Statis itu bisa dari pemanasan, mulai dari kepala, kemudian ke tangan, ke kaki, bisa ya. Kemudian oleh karena itu saya berharap supaya sekolah SDN 3 Langkah Lancar menjadi satu wadah bagi murid untuk mengembangkan dan meningkatkan tingkat kebugaran mereka dengan cara ada pembiasaan. Berarti minimal dalam 1 minggu itu 1 kali. Untuk memenuhi bagaimana minat dan kebutuhan mereka, maka dari itu saya selaku koordinator program ini sepakat dengan menyebutnya Sersan Netila. Jadi itu mulai dari latar belakang apa itu dari Sersan Netila. Kemudian tujuan program dari Sersan Netila itu yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan senam irama, jelas. Kemudian untuk meningkatkan yang kedua meningkatkan kualitas gerakan senam irama siswa. Kemudian yang ketiga meningkatkan pengetahuan siswa tentang manfaat senam irama bagi kesehatan. Kemudian membentuk kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik secara teratur. Jadi tujuan dari ini saya mungkin kolaborasi itu dengan sekolah terdekat bisa. Kemudian di sini ada RA atau PAUD bisa latihan bersama untuk motivasi siswa-siswi SDN 3 Langkah Lancar. Kemudian kita kolaborasikan lagi dengan ibu-ibu PKK yang dari SDN dari program itu PKK, ibu-ibu PKK. Kemudian yang lebih meningkat lagi dari Puskesmas. Di Puskesmas itu ada program khusus untuk tingkat SD. Mungkin di sana katanya saya sudah menanyakan ada program khusus mengenai gerakan-gerakan kemudian senam irama khusus sekaligus dengan manfaat-manfaat dari
apa itu senam irama bagi kesehatan sekaligus memberikan edukasi dari Puskesmas Langkap Lancar ke SD 3 Langkap Lancar. Itu buat kolaborasi berarti. Yang selanjutnya, capaian langkah-langkah program. Di sini tahap pertama menganalisis sumber daya yang dilakukan dalam penyelenggaraan program Sersan Netila. Yang jelas dianalisis dulu, kemudian mengidentifikasi kebutuhan, potensi dan minat peserta didik agar tertarik mengikuti program Sersan Netila ini. Diidentifikasi kebutuhan potensinya anak itu, apakah minatnya bagus atau tidaknya, kita dilihat kita. Kemudian menetapkan bentuk program yang akan dilakukan dalam kegiatan program Sersan Netila. Itu bentuk programnya bisa 1 minggu 1 kali ataupun 1 minggu 2 kali. Kita lihat bagaimana efek dari adanya program Sersan Netila itu bagi peserta didik. Kemudian struktur program dan mitra. Jadi mitra itu ada kerjasama. Targetnya untuk seluruh siswa SD 3 Langkap Lancar yang pertama. Kemudian program ini dilaksanakan di tahun 2004 yang sekarang, setiap seminggu 1 kali, setiap hari Sabtu. Kemudian mitra utama yang terlibat diantaranya pertama murid, guru, kepala sekolah, pendi, dan orang tua, serta melibatkan komunitas senam PKK kader Puskesmas Langkap Lancar. Orang tua di sini bisa sekaligus membimbing anak kita pertumbuhan perkembangan yang terusan, memberikan motivasi kepada peserta didik yang berada di lingkungan SDN 3 Langkap Lancar. Yang selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Program Sersan Netila ini dirancang berdasarkan adanya kapasitas aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, diantaranya guru, murid, orang tua. Kemudian yang kedua, modal lingkungan, diantaranya sarana dan prasarana olahraga. Kemudian untuk model sosialnya, kerjasama antara guru dengan murid, yang jelas itu murid dengan murid. Kemudian modal politiknya kebijakan kepala sekolah dan kerjasama dengan komunitas senam, bisa ibu-ibu PKK yang tadi dibicarakan. Kemudian Puskesmas Langkap Lancar. Kemudian aset kekuatan dari sumber ini itu agar terlaksananya program ini dengan optimal dan memberikan dampak yang positif bagi murid. Itu untuk kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian rencana evaluasi dari kegiatan, rencana tindak lanjut program Sersan Netila itu membuat kotak saran, dibuat kotak saran mengenai program Sersan Netila itu bagus atau ada perkembangan atau yang lainnya, bisa dibuatkan kotak saran. Kemudian melibatkan murid dan rekan sejawat secara langsung untuk memberikan umpan balik terhadap program sekolah yang telah dilakukan selama ini. Jadi memberikan umpan balik dari guru, kemudian dari siswa, apakah program ini bagus apa enggaknya, terus yang lainnya bisa dari umpan balik tersebut dari guru ataupun dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, menampilkan kompetensi yang dicapai di akhir semester atau di hari besar ulang tahun. Misalnya ditampilkan senam irama ini yang sudah diprogramkan di acara ulang tahun desa 17 Agustusan ataupun di acara-acara hari besar tentang olahraga atau gimana, ataupun di acara minimal di lingkungan itu ada suatu acara wadah dengan kerjasama kita dengan Karang Taruna Dusun ataupun dengan Karang Taruna Desa, memberikan mempunyai pagelaran, yaitu kerjasamanya dengan seperti kayak tadi dari ibu-ibu PKK ataupun ibu-ibu yang senang, yang sangat senang buat itu kebugarannya semuanya seperti aerobik kayak gitu bisa. Kemudian dibuat rubrik penilaian oleh tim penilai, yaitu dibuat rubriknya penilaian dari guru,
kemudian siswa, orang tua siswa, kemudian puskesmas, PKK Kadar Desa Langkah Pelancar sebagai penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, kemungkinan tantangan ini yang sering kita hadapi. Kemungkinan tantangan itu dari segala aspek ya. Kemudian yang pertama itu program ini akan mengalami beberapa hambatan kaitan dengan faktor dorongan minat dan tingkat ketertarikan murid terhadap senam irama yang masih rendah. Jelas, tapi bisa ada tertarik si siswa, tapi senam iramanya hanya sebatas buat alasan saja mereka ingin keluar, sedangkan kalau sudah di luar mereka beraktivitas kemana saja. Jadi nggak mau diatur. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya olahraga. Jadi belum tahu olahraga itu kayak gimana, ataupun kebugaran jasmani itu manfaatnya apa gimana. Terusan yang lainnya, kurangnya fokus siswa karena hari Sabtu sering dipakai Karang Taruna Dusun mengadakan kegiatan olahraga tarkam misalnya. Di sini kan di lingkungan sini ada lapangan bola voli. Kemudian anak tersebut lagi program senam irama ini sudah tahu ada main pertandingan bola voli antara versus mana. Jadi orang tersebut siswa tersebut ingin lihat ke lapang bola voli. Jadi mungkin ketergangguan di sana. Kemudian kurangnya dukungan orang tua. Kurangnya waktu luang membuat mereka sulit untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan program, yaitu mungkin setiap lingkungan sekolah ataupun lingkungan di masyarakat beda-beda. Kan masalahnya ada yang jadi petani ataupun guru ataupun yang lainnya, jadi punya punya kebiasaan ataupun pekerjaan yang emang susah, ataupun ada orang tuanya yang dimana jadi jarang, termasuk dalam kesehatannya. Kita tidak bisa menekankan anak tersebut harus berolahraga di sini dengan full, sementara dia belum makan dari rumah. Kenapa? Ibunya gak ada ataupun orang tuanya gak ada, seperti kayak gitu. Jadi sangat sulit. Untuk selanjutnya itu dari kemungkinan tantangan. Kayaknya ini sudah ya. Ya, ada lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Santai saja. Santai saja. Tidak ada. Ini kalau jadi murid enak banget kayak gini. Dia mendengarkan seperti tadi. Dia mendengarkan dan tetap fokus untuk suatu mata pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari rencana tindak lanjut dari program PJOK Pangandaran. Itu adalah sebagai aksi nyata dari program tugas saya setelah hampir mau 3 bulan lamanya. Mungkin untuk sekali itunya bisa kesini, saya berdiri semuanya, Bapak Ibu guru bersama staf kesini. Mungkin dari rencana tindak lanjut SDN 3 Langkah Pelancar sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta staf dan kepala sekolah Ibu Lilis bisa hadir dalam kegiatan undangan dari rencana tindak lanjut Sersanetila ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.